Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih semangat dan tidak putus asa membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tenshita Raken Desita volume 3 part 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dengan Shiso yang berada di dalam perut monster laut. Shiso terbang masuk lebih dalam untuk mencari kristal inti core. Namun tidak ada banyak waktu untuk terus-terusan berada dalam perut monster laut. Jika tidak segera keluar, Shiso akan meleleh karena cairan pencernaan. Karena cairan pencernaan mengandung energi magis, bahkan magic barrier tidak bisa menahannya. Sepertinya Shiso harus melakukannya. Jika tidak, Fran dan yang lainnya dalam bahaya. Shiso mengaktifkan sihir dimensional straight, sebuah sihir yang bisa mengeluarkan beberapa batu besar. Dengan itu, Shiso bisa terjun lebih dalam ke dalam perut cacing. Pada akhirnya, Shiso dan menumbuhkan kristal inti core milik monster cacing laut. Karena monster tidak bisa dibunuh, Shiso hanya bisa menghambat pergerakannya dengan menambah beberapa batu dengan tujuan menenggelamkannya. Sorak-sorai bergemuruh di atas kapal saat melihat Shiso menenggelamkan monster cacing laut. Semua orang yang berada di atas kapal seketika memuji Fran. Kau sungguh luar biasa, Fran-chan. Bagaimana bisa kau melakukan semua itu? Dengan sombong, Fran mengatakan itu rahasia perusahaan. Padahal Fran sendiri tidak tahu apa yang dilakukan Shiso. Berselang lama kemudian, Fran dan yang lainnya melihat musuh. Namun kali ini bukanlah monster laut, melainkan bajak laut. Para bajak laut menghadang rombongan Fran. Merasa ini akan berbahaya, Sarut meminta raja dan dua bangsawan melarikan diri dengan kapal kecil. Namun dua bangsawan menolak gagasan Sarut. Dengan dalil sebagai putra putri raja, mereka tidak bisa meninggalkan para bawahannya. Sedangkan Fran bodoh amat dengan percecokan kecil ini. Bagi Fran, yang terpenting saat ini hanyalah menghabiskan semua makanan yang telah disediakan. Setelah itu muncullah Pak Tua songong. Namun secara tiba-tiba Pak Tua meminta untuk semuanya agar segera menyerah. Sarut sebagai ksatria pengawal kerajaan, Sarut menolak gagasan Pak Tua. Dalam pertengkaran tersebut, entah apa yang terjadi, Pak Tua menuduh Sarut punya rencana mengambil pedang suci di kerajaan Phileas. Shiso yang mendengar pedang suci, Shiso merasa aneh. Kenapa ada pedang suci di negara Phileas? Fran yang melihat mereka bertengkar, Fran sangat kesal. Mereka sangat berisik, mereka sangat mengganggu acara makanku. Bagi Fran, ini semua akan selesai dengan menenggelamkan para bajak laut. Tanpa persetujuan Shiso, Fran melompat lalu terbang menuju arah kapal bajak laut. Sesampai di kapal bajak laut, tanpa sapaan, Fran mengangkat pedangnya. Fran menantang mereka semua sekaligus. Weh kalian, marilah, maju kalian semua. Dengan sombong bajak laut meremehkan Fran. Mereka tertawa lalu mengatakan, kau berani sekali, anak kecil sepertimu, menantang kami sendirian. Namun dalam sekali serangan, semua bajak laut terkapar dan bahkan semua kapalnya terbakar. Shiso meminta Fran agar tidak membunuhnya, karena mereka bajak laut pemula. Fran mengikat mereka semua, lalu menginterogasinya. Saat ditanya, para bajak laut mengaku mereka seorang nelayan. Saat Shiso menganalisisnya, dan ternyata benar, mereka seorang nelayan yang berpura-pura menyamar sebagai bajak laut. Dan itu terlihat jelas dari skill mereka. Dan mereka hanya memiliki skill memancing dan menjaring ikan. Mereka adalah nelayan dari negara Sidoran. Alasan mereka menjadi bajak laut, mereka melarikan diri dari negaranya saat rajanya diganti dengan raja baru. Jadi raja baru
menaikkan pajak biaya negara. Karena tidak mampu membayar pajak, para nelayan larikan diri daripada dibunuh. Setelah memahami situasi, Raja Phileas meminta rombongannya agar berlabuh di markas para bajak laut. Terlebih lagi, makanan rombongan Fran sudah habis. Singkat cerita, mereka sudah menepi di markas bajak laut. Markas bajak laut berada di pantai Sidoran. Saat bersantai, Fran dan rombongannya melihat sebuah kapal yang berbendera logo Seven Sea Dragon. Itu kapal perang Kerajaan Sidoran. Mereka anggota infanteri pasukan patroli negara maritim Sidoran. Laksamana Angkatan Laut yang melihat para bajak laut meminta Varja wakilnya untuk membunuh semua orang yang berada di pangkalan laut jika mereka menantang. Laksamana meminta semua bawahannya untuk menangkap mereka semua. Karena mereka semua bajak laut, semua rombongan Fran seketika memasang wajah bodoh. Bajak laut. Kemudian kapten kapal menunjukkan dokumen kepada Laksamana bahwa kami punya izin masuk di negara Sidoran. Namun Laksamana tidak percaya bahwa itu dokumen palsu. Dua bangsawan meyakinkan Laksamana dengan menyatakan bahwa mereka semua dari kerajaan Phileas. Namun Laksamana bersikeras dan mengatakan bahwa Sidoran tidak punya hubungan diplomatik dengan kerajaan Phileas. Dengan itu kalian semua akan ditangkap sebagai bajak laut. Laksamana meminta pasukannya menangkap Fran dan yang lainnya. Jika mereka ada yang melawan, kalian boleh membunuhnya. Saat prajurit mencoba menangkap dua bangsawan, hal yang mengejutkan terjadi. Varja, wakil Laksamana, Varja malah memenggal prajurit yang mencoba menangkap dua bangsawan. Namun tidak hanya itu saja. Tanpa disadari, Fran dan Sisho, Varja sudah berada di belakang Fran dan menodong pedangnya di leher Fran. Fran dan Sisho terkejut sejak kapan dia berada di sini. Varja meminta Fran agar tidak bergerak jika tidak ingin mendapat luka fatal dan kepala dua bangsawan terpotong. Fran yang tidak bisa apa-apa di saat ini, Fran hanya pasrah untuk ditangkap dan dipenjara. Sisho meminta Fran menggunakan teleportasi dan pergi dari sini. Namun Fran menolak. Fran tidak bisa pergi sendirian meninggalkan mereka semua. Tak lama kemudian, para penjaga menemui Fran dan yang lainnya, lalu meminta sarut dan keluar dari dalam penjara. Kemudian kapten kapal bertanya, kenapa hanya Sarut yang dibebaskan sedangkan kami tidak? Prajurit menjelaskan, sudah terjadi negosiasi. Para bangsawan akan dibebaskan dengan ganti kalian semua akan dijual sebagai budak. Mendengar budak, Fran sangat terkejut. Fran meminta Sisho untuk menggunakan skill mendeteksi kebohongan. Sisho memberitahu Fran bahwa bangsawan yang dibebaskan itu bohong. Tapi tidak, dengan kita yang dijual sebagai budak itu semua benar. Bagi Sisho, ini akan gawat jika kita tidak melarikan diri malam ini. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang memakai jubah. Dia Miriam Sidoran. Miriam yang baru datang, dia bertanya kepada Fran, apakah kau ada hubungan dengan kerajaan Phileas? Jika iya, aku akan membebaskan kalian semua. Setelah dibebaskan, mereka berkenalan, berdiskusi, lalu melanjutkan rencana selanjutnya. Mereka semua pergi dari penjara, lari menuju luar. Dalam pelarian, Fran melihat semua penjaga sudah tewas. Sesampai di luar, mereka disambut seorang wanita yang membawa kereta kuda. Mereka naik lalu pergi menuju pulau utama, distrik Sidoran, tempat persembunyian Miriam. Dalam perjalanan, Miriam memberitahu bahwa dua bangsawan Phileas mereka dibohongi dan disekap. Untuk menyelamatkan mereka, aku butuh bantuanmu, Fran Chan. Fran yang belum paham, Fran meminta penjelasan secara rinci. Sebelum menjelaskan, Miriam mengajak Fran dan kapten kapal bertemu dengan tuannya Miriam. Dia putri pertama negara Sidoran, Seremia Sidoran yang sudah lama menghilang. Seremia adalah kakak dari Miriam. Namun perbedaannya, Miriam lahir dari selir. Seremia menjelaskan apa yang terjadi dengan negara ini. Jadi negara Sidoran
Dulu yang mendirikan adalah para bajak laut. Mereka mengajar orang jahat, mereka menolong orang yang lemah. Namun setelah Pangeran Suarez menjadi raja baru, dia melakukan revolusi, menghapus sejarah nenek moyang para bajak laut. Suarez sangat kejam. Dia akan membunuh siapapun yang menantangnya. Paman kami Julius, adik dari mantan raja pertama, dia mengikuti Suarez sejak kami kehilangan sekutu anti Suarez. Mendengar nama Julius, Siso ingat dengan nama itu. Jika diingat, Julius tercantum dalam dokumen organisasi perbudakan kucing merah. Seremia melanjutkan, ditambah lagi Suarez memiliki hubungan dengan kerajaan Retios, dan semua orang yang dia tangkap akan dijual ke kerajaan Retios. Fran menanyakan apa rencana mereka, menjual duo bangsawan. Seremia menjelaskan, mungkin Suarez jadikan mereka sebagai oleh-oleh, karena kerajaan Darius sangat takut dengan kerajaan Peleas. Bagi Fran, apa yang ditakutkan dari negara kecil seperti Peleas? Menurut apa yang pernah Seremia dengar, konon katanya Darius takut dengan yang melindungi Peleas, yaitu kekuatan pedang Divine Sword Diablos. Jadi, pedang Demon King Diablos adalah pedang yang ditempa oleh para dewa. Dan Siso juga ingat dengan nama Diablos yang diceritakan Garus. William menambahkan, dulu Peleas pernah menjalin kontrak dengan iblis, Demon King Diablos. Lalu mereka menerima kekuatan iblis. Seremia menambahkan bahwa Suarez melakukan kerjasama dengan Darius. Mereka berencana mengendalikan kekuatan iblis. Diskusi curhat para wanita telah selesai, malam pun tiba. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.